Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM 222100301, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad kafalah. Kafalah adalah jaminan pinjaman dan semua pinjaman harus dilunasi pada waktunya. Menurut hukum Islam, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, barang, hutang, atau pekerjaan. Ketentuan umum kafalah. 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. 3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Rukun dan syarat kafalah. 1. Pihak penjamin. Pihak penjamin atau kafiil harus memenuhi syarat untuk bisa melakukan kafalah. Syarat ini seperti sudah balik dan berakal sehat. Penjamin juga berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak yang berutang. Orang yang berutang atau asi ma'ful anhu harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Pihak ini juga harus dikenal oleh penjamin. 3. Pihak yang berpiutang. Orang yang berpiutang atau maqful lahu harus diketahui identitasnya. Ia harus bisa hadir pada waktu akad atau memberi kuasa. Maqful lahu juga harus berakal sehat. 4. Objek penjaminan. Objek penjaminan atau maqful bihi merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Objek penjamin bisa dilaksanakan oleh penjamin. Objek ini juga harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Objek harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syariah atau yang diharamkan. Selanjutnya, macam-macam kafalah. 1. Kafalah bi'al-mal. Kafalah bi'al-mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu. 2. Kafalah bin al-naf. Kafalah bin al-naf adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai juridikal personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu. 3. Kafalah bid al-taslim. Kafalah bid al-taslim adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang
sewaan. Pada saat masa sewanya berakhir, jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasamanya dengan perusahaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa kepada nasabah tersebut. Kafalah munjaza. Kafalah al-munjaza adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Mengutip fatwa MUI tentang kafalah, berikut dasar hukum kafalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam Quran Surat Yusuf 12 ayat 72, penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Selanjutnya, firman Allah Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 2, dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, hadis Nabi riwayat Bukhari yang isinya, telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seseorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW segera mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu. Rasulullah SAW sendiri tidak mau mensolatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Sabda Rasulullah SAW, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang diharamkan, yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.